Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini mengalami pelemahan lagi dan tertahan di level yang sama ya seperti pada penurunan yang sebelumnya pada tanggal 12 November dan juga 11 November. Jadi selama dia masih belum bisa menembus area ini, maka dia masih ada kemungkinan untuk naik kembali ke atas. Kalau kita perhatikan di mappingnya, ya ini kan mapping yang saya buat pada minggu lalu juga masih sama. Jadi mappingnya ini itu adalah mapping untuk saya swing di GBP USD. Ya, jadi saat ini harga itu sudah kembali lagi ke sini ya, sudah kembali ke trendline-nya lagi. Jadi saya akan coba untuk swing kembali si GBP USD ini ya dengan stop loss saya. Ya, dengan stop loss saya itu ada di level harga ini, di rejection-nya dia. Yaitu saya tandain aja di sini. Ada pada level harga 33443 atau 30 tinggi 340. Di sini ya. Jadi ini stop loss-nya. Ya, jadi kenapa saya nggak akan menggunakan stop loss itu di bawah trendline ini? Ya, jadi saya emang coba untuk patuh terhadap stop loss-nya. Saya nggak akan menggunakan stop loss untuk terlalu jauh. Ya, jadi saya hanya menggunakan stop loss yang ujung subuh candle-nya ini. Ya, di sini kan ujung sumbu candle ini. Nah, stop loss-nya akan saya place di sini supaya pada saat dia turun lagi, ya jika dia menembus low yang ini, maka otomatis harga itu akan cenderung untuk turun ke bawah. Dan mungkin kalau misalkan dia tembus ini, saya akan tunggu lagi di daerah sini di 32.919 ya untuk melakukan take action ya, baik itu short buy atau kita tunggu untuk dia breakout dari sini. Baru kita untuk buy di daerah sini 31.800 sampai 31.200. Karena ini supportnya ini juga udah saya jelaskan pada minggu sebelumnya. Yaitu saya ambil dari time frame 4 jam yang di sini, nanti kita bahas dulu. Ya, kita bahas yang di sini dulu. Nah, kalau kita perhatikan ya ini garis yang kuning ini adalah trendline-nya dia, ya channeling-nya dia. Yang dimana setiap dia mengenai trendline ini, ya harga itu kita hapus, cenderung untuk naik kembali ke atas. Ini satu. Nah, dia naik lagi ke atas. Ya, kalau yang ini dia masih belum bisa naik ke atas, ya tertahan di tengah ini, baru jadi dia melakukan retest lagi ke bawah. Nah, pada saat dia melakukan retest ini, saya akan coba untuk melakukan swing kembali ke atas ya untuk GU ini atau GBP USD. Dengan target swing saya itu ada di 36.000 ini. Atau paling tingginya itu ada di sini. Di area 36.800 sampai 36.900 ini, karena kemungkinan besar nanti pada saat dia naik harga itu bertepatan di area sini. Ya, jadi target saya itu ada di sini. Untuk paling tingginya ini target yang kedua, ini target ketiga, ini target pertama. Ya, ini target pertama itu ada pada level harga 34.922 sampai 35.042. Ya, target kedua ini di 36.000. Target ketiga itu paling tinggi di 36.800 sampai 36.985. Baru setelah itu kita akan coba cari lagi setup untuk kita swing sell lagi di GBP USD ini. Lalu kalau kita lihat lagi di candle 4 jam. Ya, pada candle 4 jam ini kita lihat ya harga itu sudah cenderung sideways di sini. Ya, dia nggak turun lagi. Dan karena di sini juga masih ada supply demand area yang cukup fresh untuk dia yang baru terbentuk pada tanggal 12 November ini. Ya, dia melakukan reversal, dia membentuk sebuah area demand ya. Jadinya saya bisa buka di area sini untuk GBP USD ini. Dengan stop loss tetap ada di sini. Jadi kalau misalkan dia turun dari ini, maka saya akan tunggu lagi di daerah sini ya
untuk melakukan aksi buy ataupun aksi sell di daerah 32 ini. Jadi kalau misalkan kita trading, kita kena stop loss, berarti belum rezeki kita, nanti kita akan cari lagi untuk setup yang lainnya. Jadi kalau trading itu jangan dipaksakan banget, ya cukup kita ikutin aja apa yang market mau, kita gambar aja di mana kira-kira market itu akan berhenti atau di mana kira-kira market itu akan melakukan reversal. Di sini saya menggunakan time frame 4 jam supaya mapping ini ya bisa kalian gunakan khususnya untuk pemula, ya baik itu EURUSD, XAUUSD, saya menggunakan time frame 4 jam semua untuk analisa saya kali ini, supaya kalian yang masih baru belajar untuk trading atau yang baru terjun ke dunia trading, itu bisa trading lebih santai, dan winning rate kalian atau win rate kalian itu bisa lebih besar. Karena time frame yang besar ini, itu lebih akurat ya. Keakuratannya jauh lebih akurat ketimbang kalian menggunakan time frame kecil. Memang kelemahannya itu adalah kita harus menunggu dengan waktu yang lama atau bahkan bisa 2-3 hari kita menunggunya untuk buka satu posisi. Tapi sekali kita buka, kita bisa mendapatkan puluhan pips ataupun ratusan pips dari si time frame besar ini. Maka dari itu saya lebih mengutamakan atau lebih merekomendasikan, ya baik itu di grup Jurnal Trading ID, ya saya lebih memfokuskan mereka untuk menggunakan time frame besar. Ya paling kecil itu kita menggunakan time frame 30 menit. Kecuali memang kita ingin scalping, ya kita baru coba-coba untuk share time frame dengan time frame 5 menit ataupun 15 menit, tetapi tetap menggunakan patokan yang ada di time frame 4 jamnya. Karena mau bagaimanapun juga time frame yang kecil itu ya akan mengikuti time frame yang besarnya. Makanya sangat penting sekali ya kita menggunakan time frame besar supaya kita bisa mengetahui nih kira-kira yang terjadi di market itu ngapain aja, kira-kira di market itu sedang ngapain dan terjadi apa. Kalau kita menggunakan time frame kecil, ya kita nggak tahu nih kira-kira yang di market itu lagi apa, lagi ada apa, kita nggak akan tahu karena kita menggunakan time frame kecil. Jadi mungkin ya banyak trader yang baru terjun ya terus banyak loss besar itu karena menggunakan time frame kecil, niatnya ingin profit cepat dan lain sebagainya, tapi malah terjebak di time frame yang salah. Maka dari itu kalau di grup Jurnal Trading ID saya coba untuk arahkan mereka menggunakan time frame yang besar. Nah contohnya ini, di time frame besar ini kalau dia naik dari sini nih, dari area ini belum saya tandain ya, di 33546 sampai dengan 33745. Maka target dia itu terdekat ya 34.111. Nah, nanti setelah itu dia akan coba manjat lagi ke area sini. Ini ada area demand-nya juga, ada area supply juga baru terbentuk di level harga 34.000 ya. 34.274 sampai dengan 34.459. Jadi mungkin nanti price itu akan cenderung sideways atau mantul di sini, baru dia akan naik kembali ke atas ke level 34.922 sampai dengan 35.042. Oke, jadi setelah itu kalau misalkan dia masih cenderung untuk belum bisa menembus area ini, di area 34.000 ini, maka harga itu akan cenderung ke bawah lagi, melakukan retest di area 34.000, baru dia naik lagi coba tembus ya, jadi akan cenderung sideways di area sini, sampai nanti dia ada penembusan baik itu ke bawah maupun ke atas. Kalau misalkan dia ke atas, maka next target dia itu ada di 35.536 dan bisa di 36.000 pasnya ini. Jadi kalau misalkan kalian udah swing, udah profit, ya kita tinggal set B aja ya. Kalau untuk set B itu sebenarnya tergantung kalian itu maunya di mana. Jadi misalkan kalian ingin mengamankan profit kalian 25% atau 5% dari keuntungan, kalian tinggal set BE, bisa mendekatin titik entry kalian di daerah sini. Jadi misalkan kalian entry di daerah sini, kalian bisa set BE di sini, atau kalian bisa set BE di sini ketika harga sudah running cukup jauh dari titik point entry kita. Fungsinya BE itu sangat penting ya. Jadi BE itu atau BEP atau break even point itu fungsinya untuk mengamankan profit kita dan untuk mengamankan titik point entry kita jika sewaktu-waktu market itu diserang oleh news ataupun tekanan global lainnya.
Oke. Jadi kalau untuk GBP USD saya masih fokus untuk melakukan swing buy, sama seperti EURUSD ya. Saya masih fokus untuk melakukan swing buy juga. Dan patokan GBP USD juga sebenarnya dengan DXY itu sama, ya selama DXY menguat dia akan masih melemah. Selama DXY ini menurun atau sudah melemah atau koreksi, maka dia akan menguat kembali untuk si GBP USD ini. Hanya saja pergerakan GBP USD ini lebih choppy ya ketimbang EURUSD, sehingga choppy itu kayak dia itu lebih berantakan gitu gerakannya. Jadi EURUSD baru naik dikit dia udah naik banyak. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau kita perhatikan DXY-nya pun DXY ini masih cenderung tertahan juga kenaikannya. Di sini kita lihat candle doji berbeda dengan candle sebelumnya ya yang masih Morobozu bullish ya, sini udah doji, jadi kemungkinan besar besok ini akan terjadi koreksi untuk sementara, dan koreksi terdekatnya itu ada di level harga 96129 ini, baru nanti diteruskan di area ini. Di area koleksi terdalamnya itu ada di sini. $95,522. Ya, kemungkinan besar itu akan di sini untuk paling dalamnya, dan ya, next correction dia itu ada di sini. Di 94996 sampai dengan 95277. Oke. Jadi patokan kita itu kalau kita mau trading di GBP USD dan EURUSD ini ya sama, kita harus menggunakan DXY ini. Karena DXY ini sangat berpengaruh terhadap pair mata uang yang dipasangkan dengan USD. Jadi sekian dulu untuk skenario saya mengenai USD. Dan jika kalian suka dengan videonya atau kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian, silahkan di-share videonya kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di-like dan juga subscribe channel YouTube Junah Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.